Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya silakan masuk. Langsung. Silakan duduk dulu. Oke, duduk. Gimana? Rencana maju kapan? Besok. Ini kelas 2A. 2A. Iya. Tema 6, subtema 1, PKN dan matematika. Oke. Cerita sedikit skenario pembelajaran pian dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Coba dan skenario kan kira-kira prosesnya seperti apa? Yang untuk pendahuluan, pertama-tama sebelum masuk kelas, anak-anak itu baris dulu Pak di depan kelas. Oke. Terus setelah baris, dibimbing sama ketua kelasnya, setelah baris mereka masuk mencium bendera, habis itu salim kepada ibu gurunya. Setelah itu duduk rapi di kelasnya, duduk rapi di tempat duduknya, habis itu mereka siap untuk berdoa. Setelah berdoa, yang masuk mengucapkan salam. Habis itu saya habis mengucapkan salam, saya menanyakan kabar Kak, gimana kondisi sekarang anak-anak. Terus setelah itu mengabsen, belum bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Setelah itu mengaitkan sama pelajaran yang hari ini. Di situ saya menanyakan pelajaran kesiapan anak-anak untuk belajar hari ini. Setelah itu saya masuk ke inti Pak. Kegiatan intinya pertama tentang pelajaran PKN, aturan dan tata tertib di sekolah. Nah, saya menayangkan di LCD video tentang apa itu aturan. Setelah itu mereka melihat, menyimak video tersebut, baru nanti setelah selesai saya bertanya jawab sama murid gimana mereka sudah mengerti. Kalau belum mengerti, saya jelaskan lagi Pak tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Setelah itu saya langsung menggunakan model pembelajaran Pak. Model pembelajarannya Method Match. Jadi saya bagi dulu kartu itu ada 20 kartu. Artinya isinya tentang perbuatan dan manfaat atau akibat. Jadi di situ kartunya itu isinya. Kartunya ada. Ya. Ini contoh kartunya di sini Pak. Sudah potong-potong. Nah, nanti mereka ini perbuatan yang ini akibat. Ini contohnya ada 5 perbuatan yang mematuhi peraturan, ada 5 perbuatan yang tidak mematuhi aturan. Contohnya yang ini suka mencoret dinding, ini kan perbuatan yang melanggar aturan. Nah, akibatnya apa? Dinding jadi kotor dan tidak nyaman dipandang. Jadi nanti satu-satu anak-anak mendapatkan kartu satu perbuatan, satunya sebagian dapat kartu yang akibat. Jadi nanti mereka mencari pasangan Pak. Jadi apa sih? Misalkan suka mencoret dinding, berarti akibatnya apa ya? Jadi mereka mencari pasangan yang sama gambarnya ini Pak. Dinding jadi kotor dan tidak nyaman. Setelah itu mereka sudah dapat pasangan masing-masing, mereka maju membacakan hasilnya. Ada karena murid ulun 20 orang, jadi ulun bikin 10 perbuatan, 10 akibat dan manfaat. Di sini ada 5 itu yang mematuhi aturan, ada 5 yang tidak mematuhi aturan. Kemudian mereka kalau sudah dapat pasangan, maju ke depan mempresentasikan hasilnya Pak. Ya, yang perbuatannya apa, akibatnya apa. Setelah itu sampai selesai, baru nanti kita membahas lagi apa tadi manfaat yang kita dapat dari mematuhi aturan dan tidak melanggar aturan.
Baru nanti lanjut ke pelajaran matematika, Pak. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah itu saya tayangkan lagi di LCD video pembelajaran tentang satuan baku berat, tentang timbangan. Nah, di situ nanti dijelaskan tentang apa itu timbangan dan jenis-jenis timbangan. Setelah itu saya kasih setelah itu saya sudah bagi 3 kelompok tadi, saya kasih media, Pak, satu-satu. Satu ada timbangan kue, timbangan jarum atau timbangan duduk, Pak. Yang ketiga timbangan badan. Jadi mereka nanti praktek, Pak. Timbangan kue, misalkan contohnya timbangan kue. Jadi nanti saya bikin mereka cara memakai timbangan tersebut. Jadi nanti saya kasih bahannya, misalkan timbangan kue tadi kan ada tepung, misalkan bikin kue, bahan dasarnya apa aja? Tepung, telur, terus margarin sama gula, Pak. Bahan dasarnya aja, mereka nanti nimbang satu-satu, terus di situ nanti bagi LKPD-nya. Ada. Ada. Nah, itu. Ya, ini ada tepung terigu, telur, gula, sama mentega. Setelah itu mereka mentotal semuanya itu ditimbang satu-satu. Mencoba anaknya menimbang, kalau masih belum ngerti nanti gurunya keliling, Pak, gimana caranya buat. Habis itu setelah itu mereka mentotal dan selesai. Itu yang untuk timbangan kue. Yang timbangan berat untuk buah itu mereka nanti saya kasih buah, Pak, macam-macam buah. Ada buah naga, ada buah mangga, ada buah apel, ada buah pir. Semuanya satu-satu nanti saya suruh untuk menimbang satu-satu. Nah, mereka kalau sudah tahu caranya menimbang, tinggal melihat jarumnya ke arah kanan berarti benar. Nanti baru ditulis, dicatat, ditotal berapa jadi jumlahnya. Misalkan jadi kilogram atau gram. Begitu. Setelah itu untuk yang timbangan berat badan, jadi anggotanya, Pak, misalkan ada 5 orang atau 6 orang. Mereka menimbang satu-satu. Habis itu misalkan namanya ada Siti, tulis Siti, terus timbangannya berapa? Misalkan 25 kilo. Nah, ditulis 25 kilo. Nanti siapa lagi nih? Ahmad Tipai, ditulis misalkan 30 kilo. Nah, semuanya nanti ditotal jadi satu berapa. Baru nanti setelah mereka selesai mendiskusikan jawabannya ini, baru nanti ke depan mereka presentasi, Pak. Satu sampai selesai. Nah, habis itu setelah itu penutup, Pak. Setelah penutupnya kita sama-sama tanya tentang apa hari ini kita belajar, apa aja manfaatnya. Itu baru saya ngasih evaluasi, boleh nggak, Pak? Evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, ini evaluasinya ada tiga soal untuk PKN, 3 soal untuk matematika. Ini isinya pilihan ganda, jadi mereka lebih cepat isinya, langsung nulis nama, langsung menjawab aja. Baru saya tutup dengan doa dan salam. Jadi ada, karena tema ini ya, jadi ada 2 materi yang harus disampaikan, PKN dan matematika. Oke, urutannya jelas. Match dari modelnya. Lain, ya match. Ya, match. Gambarannya match seperti apa? Model pembelajaran yang saling cari pasangan, Pak. Oh. Dari pasangan. Jadi mereka nanti kan ada soal, ada jawaban. Berarti nanti yang dapat soal mencari jawabannya sesuai yang ia dapat. Anak kelas 2 kan kalau untuk tulisan kali lah, Pak. Yeah. Jadi ulun kasih tulisan sama gambarannya. Nanti kalau yang anak yang masih belum apa sih kayak gitu. Oh, gambarnya coret-coret. Oh, berarti cari itu pasangan yang apa sih akibatnya kalau dicoret-coret dindingnya. Kemudian untuk lembar juga, ini lembar evaluasinya, lembar penilaiannya. Untuk pengetahuan ada berapa soal? Ini nanti dikerjakan kelompok atau individu? Individu, Pak.
karena sudah kelompok jadi yang evaluasinya individu. Bahasa individu. Nggih. Berarti di kopi jumlah siswa. Nggih. Kuncinya jangan di kopi juga. Nggih. Nanti betul Tahu. semua. Nah, untuk instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian, kapan pian melaksanakan penilaian sikap dan keterampilan? Kalau pian penilaian instrumen penilaian kognitif tadi pian di akhir pembelajaran dan melaksanakan itu. Kalau di penilaian sikap dan keterampilan ini kapan pian? Kalau pas sikap itu melihat Kak, mereka kan kerja kelompok nih, jadi ulun kan duduk diam, jadi sambil melihati anak ini bekerja nggak, anak ini nggak saling bantu atau diem aja atau nggak ada respon atau apa, nggak ada kerja tim lah, ini kan kerja kelompok jadi harus tim Kakak, harus kerja semuanya. Jadi ulun lihatin nanti kalau yang untuk sikap itu lihatin ini bekerja kelompok dengan baik, yang ini pendiam, yang ini nggak ngapa-ngapain kayak gitu, ini sesuai anunya aspeknya. Duduk di atas meja. Duduk di kursi. Jangan di atas meja, nggak sopan. Ngetes ya. Kalau enggak lagi. Nanti anak-anaknya ngikut kalau ibunya kayak gitu. Lagi jadi. Oke, nah. Kalau untuk keterampilannya setelah selesai pembelajaran Pak. Bisa. Ya, saya ngasih catatan kecil kan, ini Ya. anak sudah bisa ini. Kenapa nggak langsung? Karena proses. Iya, karena proses Pak. Kenapa nggak langsung? Kok di akhir aja nggak langsung? Kan ulun mendengarkan. Nah, Dulu mendengarkan, nanti gantian yang lain. Satu sudah saya punya catatan kecil. Anak ini kelompok ini ini. Ini baru nanti saya masukin ke ini penilaiannya. nggak langsung di sini. Ya. Tapi ulun sampai acuan liatin juga. Iya. Baru nanti biar rapi Pak. Nggak coret-coret. Padahal pengen bisa ya. Jadi nanti ada berapa kelompok itu? Ada 3 kelompok Ada untuk 3 matematika. kelompok. Kemudian untuk yang Berpasangan. jadi berpasangan. Iya. Dan saat kegiatan pembelajaran itu sampai bisa pegang ini juga, Oke. tidak harus duduk karena kalau Iya. sampai duduk anak tidak terkontrol. Iya. Jadi sambil ngontrol anak, membimbing anak sampai pegang ini ya. Suatu saat kamu sampai taruh, letakkan ya lah. Suatu saat pengen pegang saat melihat mereka disiplinnya seperti apa. Kalau terlalu jauh kan nggak keren, nanti anak aneh-aneh nggak terawas lagi. Kayak amat tadi, tanggung jawabnya di kelompok bagus, teliti, final sompeng-sompengannya. Kalau ini ada angkanya berarti 4, 3, 2, 1, nah gitu. Jadi nggak meraba-raba lagi. Kalau langsung, kalau terakhir nanti sampai meraba-raba. Ini apa tadi ya? Kayak apa? Nah, walaupun ada catatan kecil. Kalau langsung enak. Jadi keterampilan dalam lisan berpasangan ya. Nah itu kan langsung loh di sana dia tampil bagaimana ngomongnya, kan sambil mendengarkan mereka langsung dia masuk kategori mana, cukup kurang baik atau sangat baik. Sama halnya juga nanti nih dalam penilaian kelompok itu seperti apa instrumen penilaiannya. Kalau instrumen di sini keterlibatannya per kelompok dia baik, kurang, cukup, sangat baik. Jadi kalau nunggu nanti nggak sempat, langsung aja. Saat yang membimbing di kelompok sambil membawa ini ya, dilihat yang terlibat, langsung sampai sini namanya. Kalau dia masih kurang aktif, itu tugas pian. Ayo supaya dia aktif juga gitu. Jadi jangan ditahan-tahan dulu penilaiannya, nanti takut lupa gitu. Apalagi sudah nanti merekapnya di rumah ya lah. Sampai rumah ternyata anak membawa jalan selesai ya lah. Ya. Jadi namanya penilaian proses itu langsung saat itu. Jadi
kawan-kawan kemarin, evaluasi dari kawan-kawan, selesai evaluasi dan bisa melihat juga kan di videonya yang sudah tampil, mereka dalam penilaian prosesnya tidak terlihat gitu. Jadi biar nanti supaya terlihat pada saat dia membimbing sambil membawa kelihatan, oh si A, si B, si C kayak apa kerjanya, oh ini baik, ini sangat baik, oh ini cukup, nah tandai dikasih angka. Kalau memang ini pakai angka, tinggal conteng aja nyaman lagi kan gitu. Oh dia masuk di klasifikasi baik. Jadi nggak lupa lagi kalau nanti nunggu terakhir waduh, ada kelompok berapa itu, kelompok ini yang pintar ini aja, nah ini yang lain nah udah fair nanti, kurang fair gitu ya. Kemudian misalnya itu menggunakan proyektor ya. LCD buat tayangin video tadi. Videonya sudah ada? Sudah. Nah, kalau memang sudah ada, sampai buat di linknya di sini. Nah, kalau Tapi saya potong-potong Pak. ya enggak apa-apa. Paling tidak linknya ada di sini sebagai sumber yang dilihat ya. Dilihat linknya. Kalau videonya 2, linknya 2, taruh juga di sini. Yang sudah ya, yang sudah supervisi ini manajemen waktunya ya, masih belum penuh. Saya supervisi 2 kali 35. Jadi manfaatkan waktu 2 kali 35 itu. 2 kali 35 itu berapa? 70 menit. Kalau sampai pendahuluannya 10 menit sambil kontrol ya, oh 10 menit sudah selesai, waktunya saya masuk ke inti. Kalau belum 10 menit berarti perlu ditambahi apa yang sampai harus gali dari siswa itu. Apakah ada yang tertinggal tadi sampai ingat-ingat, oh misalnya tertinggal misalnya persepsi, maka persepsi sampai ingatkan lagi ke anak-anak. Nah saat kegiatan inti ini kan 45 menit pembagian waktunya. Nah 45 menit ini sampean bagi menayangkan video kira-kira berapa menit. Nah nanti biar di catatan kecil biar nanti. Kemudian diskusi dengan anak tentang video ini berapa menit. Nah sama yang matematikanya juga sampai pada mencocokkan tuh harus selesai sekian menit. Nah sehingga nanti selesainya sampai penutup ya 70 menit. Beberapa teman-teman yang sudah ada yang kurang jauh, ada yang kurang 10 menit, nah kan masih kurang berarti. Kemudian saya ingatkan kembali untuk kelompok nanti, kayak tadi sambil proses penilaian sambil membimbing, jangan sampai ada lagi anak yang bermain sorangan sendirian. Nah, itu tugas guru segera didatangi, dipandiri. Nah kita belajar kelompok, nah harus sama-sama belajar misalnya gitu. Jangan mainan sendiri misalnya gitu. Nanti membawa kawan, nanti banyak lagi yang mainan ke lain nanti. Gimana? Oke, udah ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan disiapkan untuk besok, kita ketemu sampai besok. Ini yang bawah? Ya, bawah. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.